Halo bro, Simbah Info di sini. Kali ini Simbah akan kembali memberikan informasi dan juga tutorial. Dan di video kali ini Simbah akan masih memberikan materi seputar trading, yaitu melanjutkan dari video kemarin mengenai copy trading di Hotbit, dan kali ini copy tradingnya ada di toko kripto. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya. Kita di sini akan menggunakan marketnya dari si siapa ini ya? Cardano saja ya, si ada ya, biar lebih enak. Ini kayaknya pergerakannya cukup lambat. Loh, kenapa kok malah milih yang lambat, Mbak? Nggak milih yang cepat? Ya karena buat tutorial. Kalau buat trading aslinya sih harusnya menggunakan yang cepat ya, agar naik turunnya itu cepat. Tapi karena sebatas tutorial saja, tak gunain yang lambat agar lebih mudah dipahami. Nah, seperti video-video saya sebelumnya mengenai copy trading, pastikan kalian cek terlebih dahulu pada market buy dan market sell. Ya, siapa cukong terbanyak di antara dua market tersebut ya, di antara dua pengorderan tersebut. Misalkan banyak dari market buy-nya, berarti harga dari Cardano ini masih berkesempatan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Tapi misalkan banyak yang ada di order sell-nya untuk para cukongnya, berarti harga dari Cardano ini akan susah mengalami kenaikan ya, atau misalkan dia naik di harga sedikit sudah mantul lagi ke bawah. Nah, cara melihat cukongnya seperti apa? Nah, ini kurang lebihnya sama dengan di Hotbit ya, cara melihat cukongnya, yaitu melihat jumlah token. Nah, ini adalah jumlah tokennya. Jadi semakin banyak jumlah token yang dibeli, berarti itu adalah cukongnya. Karena di sini harus manual ya. Nah, ini adalah jumlah token. Kita cek di Hotbit ini, di Cardano ini, di market buy, khususnya di Cardano ini ada berapa cukong yang melakukan pembelian. Oke, kita lihat ya, di sini yang paling gede atau paling kencang itu adalah ini ya, 3620, 1200, terus udah ya. Hanya pangkal 1200 sama 3620. Oh, ini 1999. Ini yang paling kencang. Berarti cukongnya itu baru ada 3. Yang dua yang 1999 ini ya, dengan ini masih terbilang cukong kecil. Yang paling berpengaruh itu adalah cukong yang ini. Nah, kita lihat juga di sini market buy-nya, market sell-nya, ada nggak cukong-cukongnya? Ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 cukongnya. Berarti harga dari si ini masih seimbang ya, masih seimbang karena di sini cukongnya kan 3000, dan di area sell ini nggak ada yang beli sebanyak 3000 ya. 1, 2, 3, ya nggak ada yang beli. 4, ada yang 2000. Ya masih unggul yang market sell, tapi masih unggul yang market sell. Nah, jadi kita langsung saja melakukan open buy ya, misalkan ya open buy. Jadi ini kita pakai Cardano, berarti kita open buy-nya di area sini. Di area 3620 ini cukongnya membeli di harga 17.717 ya. Jadi kita belinya di 17.718 ya, yaitu dinaikkan satu angka ya. Ini kan 17.717. Nah, kita naiknya di 17.719 atau 17.718 agar lebih dulu pembeliannya dibandingkan dengan si cukong ini ya. Nah, lalu untuk penjualannya pun sama. Kita berada di bawah cukong. Nah, ini kan ada cukong nih. Cukongnya entry di area 17912. Mana tadi ini? 17912 nih ya. Ini adalah cukong yang entry menjual di harga tersebut. Berarti kita menjualnya di harga berapa? Di bawahnya 17912, yaitu 17 ya. 179110. Agar apa? Sebelum menyentuh di harga 12, kita sudah bisa melakukan take profit terlebih dahulu. Jadi saat nanti menyentuh di harga 17912 dan market mengalami pola pembalikan arah kembali, kita sudah profit duluan. Nah, untuk lebih mempertajam analisa kita lagi, coba kita akan mencoba di market lain ya. Coba kita pakai marketnya Shiba Inu.
Nah, ini Shiba Inu ini pergerakannya sangat cepat sekali ya. Jadi ini sebenarnya sangat bagus sekali. Cuman kalian harus wajib penganalisanya lebih teliti karena untuk token yang dibeli dari Shiba USDT ini, Shiba Inu ini terbilang cukup banyak ya. Yaitu miliaran. Kita bisa lihat sendiri di sini. Ini pembeliannya adalah mana tadi pindah, itu kan cepat sekali kan. Itu 1 miliar, ada yang 2 miliar, dan itu 1 miliar ya, 1,5 miliar. Lalu yang di bawahnya ada 3,3 miliar, 1,5 miliar, 2,7 miliar, dan yang lain sebagainya. Jadi jika ingin membeli jangan yang ratusan juta. Jika ingin menandai cukong, beli yang miliarannya banyak. Nah, misalkan di sini yang paling banyak itu ada di sini ya. Mana tadi? Nah, ini. Dia membeli sebanyak 3 miliar. Nah, dia entry di harga berapa? Yang 3 miliar entry di harga 2985. Berarti kita belinya di mana? 2986. Nah, mana tadi? Cepet loh. Naik turunnya itu cepet. Jadi ya sebenarnya kalau yang kayak gini enak sebenarnya. Cuman ya mata kita harus jeli ya saat kita melakukan pembelian seperti ini. Karena takutnya nanti slip. Tapi kalau ingin lebih aman ya bermain di market yang santai kalau untuk belajar menganalisa ya, seperti di toko kripto maupun di Cardano. Ini pergerakannya cukup stabil, maksudnya tuh nggak kenceng-kenceng amat seperti di toko kripto. Ini kan cukongnya juga belum terlalu banyak ya. Ini yang pembelian paling tinggi saja hanya di harga 9 berapa ini? Ini 937, nggak ada yang seribuan ya. Nih 963 yang paling kencang. Ini harga yang paling banyak dibeli bagi pausnya ya. Yaitu dia belinya di 14.854. Jadi kalian bisa membelinya di 14.855, yaitu tepat di atasnya ini ya. Lalu untuk penjualannya, nah untuk penjualannya di sini kan sudah ada yang buntu nih. Yaitu penjualannya di 14.874 dengan nilai token sebanyak ini ya. Sebanyak 623. Berarti kalian menjualnya nanti di harga berapa? Kalian beli di 14.855 ya. Dan kalian jual di harga 14.872 atau 73 ya. Dan kalian sudah bisa mendapatkan profit. Dan ini merupakan salah satu trading cepat yang sering saya gunakan ya, baik itu di toko kripto, Indodax maupun di Hotbit. Nah, tergantung exchange mana yang pergerakannya cukup stabil. Kalau pas waktu di Hotbit cukup bagus ya saya sendiri mainnya di Hotbit. Tapi jika di Indodax yang bagus ya mainnya di Indodax. Dan jika di toko kripto yang bagus ya saya beralihnya ke toko kripto. Jadi saya nggak monoton dalam satu exchange, dan ini merupakan harapan saya bagi teman-teman penonton video ini. Jangan terpaku dalam satu exchange untuk kita melakukan trading, karena setiap exchange itu memiliki pola yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda, pastinya dengan penghasilan yang berbeda-beda. Jadi harus dipelajari semua. Jadi nanti misalkan kita ingin melakukan trading itu lebih mudah ya. Kita bisa menggunakan exchange yang di Hotbit, bisa menggunakan toko kripto, Indodax, Binance, dan yang lainnya. Jadi jangan monoton di dalam satu platform saja. Oke, di next video selanjutnya Simbah akan memberikan informasi dan juga tutorial lainnya yang mungkin bermanfaat buat kalian. Atau jika ada pertanyaan ataupun request, bisa request di kolom komentar. Salam dari saya, Simbah Info.